Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayanti dengan NIM 0574825646, program studi Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini UPBJJ Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari program pemrograman web, di mana kita akan fokus dengan stok bahan ajar dan tracking DO. Nah, kita langsung saja pada tugas 2. Di halaman stok bahan ajar, kita diminta menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, UPBJJ ya, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok sila. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah ya, UPBJJ ya. Kategori mata kuliah, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur filter dapat diset ulang atau direset. Menerapkan fitur Vue.js di mana semua fitur tidak perlu dikompet kembali. Implementasi independent option seperti misal ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, kemudian selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar ya. Nah, memberikan status aman menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stok. Memberikan status menipis, memberikan status kosong. Nah, langsung saja kita coba ke halaman untuk menampilkan halaman stok bahan ajar pada sini ya. Di sini saya sudah membuat contoh ya. Nah, halaman stok bahan ajar di sini. Nah, di sini kita terdapat fitur di sini terdapat filter stok bahan ajar, stok container, area headline filter, halaman untuk menambah bahan ajar, nah di sini data binding array, kemudian kita ke tracking delivery order. Nah, di sini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman ya. Nah, setelah ini kita akan mencoba masuk ke Sita UT. Kemudian masukkan nanti UT IC ID kata sandi, kita coba login berhasil, lanjutkan. Nah, di sini kelihatan ada menu bahan ajar, tracking pengiriman, laporan histori. Nah, di sini ada menu Sita ya. Menampilkan selamat siang Ramayanti, selamat datang di dashboard Sita UT. Ringkasan aktivitas informasi sistem Sita UT hari ini. Pada tugas 1 agak berbeda dengan tugas 2. Nah, kemarin kan tugas 1 di sini nggak berbentuk seperti ini ya. Nah, saya ubah menjadi ini agar terlihat lebih menarik. Nah,
Kita lanjut pada soal nomor 1 tadi. Ini ya. Nah, kita klik informasi bahan ajar. Kita cek fiturnya apakah sudah sesuai atau belum. Di sini kita coba edit apakah sama dengan bahan ajar. Nah, di sini statusnya aman, menipis. Kalau kita edit, nah di sini akan muncul. Nah, kita coba ubah kuantitinya menjadi 30 ya. Nah, kita simpan perubahan. Data bahan ajar telah diperbaharui. Nah, jadi 20. Kemudian kita akan lanjut yang kedua. Kita bisa menampilkan tampilan stok menipis atau kosong. Nah, misalkan, sini ada yang kosong. Misalkan ini. Yang ketiga, menampilkan UT daerah, misalkan Jakarta, Surabaya, Makassar. Fitur selanjutnya menampilkan jumlah stok menipis atau kosong. Ini kita sama di sini ya. Menampilkan harga, fitur harga. Nah, pada tugas kita di sini kita disuruh menampilkan, nah di sini ya, terdapat fitur untuk mengedit stok data dan bahan ajar. Kita coba untuk mengedit. Nah, misalkan kita di sini kita edit untuk kuantitinya menjadi 30. Kita simpan perubahan, berhasil data bahan ajar telah diperbaharui. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat di stok sudah berubah. Kemudian kita ke terdapat fitur untuk melakukan filter atau sort stok. Nah, di sini kita bisa melihat stok bahan ajar. Nah, di sini apakah stok tersebut masih ada atau menipis ya. Nah, di sini terlihat stok bahan ajarnya ada 2 macam yang sudah menipis. Kemudian kita terlihat filter stok berdasarkan UT daerah. Nah, di sini terlihat UT daerah UPBJJ. Misalkan Jakarta di sini aman, Jakarta di sini menipis, Surabaya aman, Makassar dan di sini menipis. Kemudian kita ke kategori mata kuliahnya. Nah, di sini ada mata kuliah wajib, praktikum, mata kuliah pilihan. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah. Nah, di sini sama seperti yang di atas tadi. Kita menampilkan di sini, kita klik ya. Nah, selanjutnya, nah di sini terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Nah, di sini terlihat stok sama harga. Kemudian fitur filter dapat disetel ulang atau reset ya. Nah, di sini kita mencoba yang selanjutnya, terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Nah, kita di sini bisa mengurutkan, misalnya kita klik ya Jakarta. Nah, terdapat sama di sini semua kategori MK wajib. Nah, di sini terlihat ya. Kemudian di sini kita akan mengurutkan, misalkan urut berdasarkan judul. Nah, ini judul, jumlah sama ya. Nah, kalau di status kita terdapat, misalkan kalau stok menipis maka akan terlihat menjadi warna kuning, dan kalau statusnya masih banyak, di sini terdapat berwarna menjadi hijau, maka statusnya tersebut aman. Kemudian di sini fitur filter terdapat di set ulang, reset ya. Nah, kalau kita reset maka semua akan terreset. Nah, misalkan di sini kita klik reset. Nah, misalkan kita urut berdasarkan judul. Nah, kemudian kita reset kembali, maka akan berubah menjadi kita reset seperti semula ya. Kemudian setelah itu kemudian kita menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, sama yang seperti yang tadi. Misalkan di sini kita stoknya Jakarta, nah Makassar, Surabaya, sama seperti tampilkan yang seperti sebelumnya. Kemudian memberikan status aman menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok seperti stok. Nah, di sini ada sama saja seperti yang tadi. Kita coba. Nah, di sini
Nih, kalau aman berwarna hijau, kalau menipis berwarna kuning. Kemudian memberikan status kosong dengan simbol memberikan kesan adanya bahaya. Nah, kita coba dengan menggunakan statusnya kosong. Kita edit. Nah, kalau stoknya kosong berarti bertanda berwarna merah. Kita reset ya. Kemudian di sini terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui fitur kecil dan menambahkan validasi sederhana untuk setiap data file. Kita coba untuk menambahkan bahan ajar, misalnya kode judulnya ya. Kita pilih PPT misalkan Jakarta, ketik kuliah dengan harga misalkan 70.000. Nah, di sini ada jumlah kita simpan. Nah, kita masukkan edisi 2021. Kita simpan perubahan. Nah, berhasil. Kemudian di sini kita akan mencoba, misalkan kita coba ya, misalkan kita buat nah, maka kita misalkan bukunya tak double sudah aktif, maka buku tersebut tidak akan double. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua. Nah, di sini tracking delivery order. Kita coba itu. Nah, yang kedua di sini kita akan ke tracking delivery order. Pada halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO. Misalkan, nah fitur di sini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Adalah data file yang perlu diisi. Misalkan DO, nomor DO tahun berjalan, sequence number, misalkan DO 2025 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah di track terbaru menjadi DO 2025 dan seterusnya. Nah, di sini ada name diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna juga. Kemudian ada ekspedisi JNE atau JNE Express. Nah, langsung saja kita ke coding tracking. Di coding di sini kita menampilkan di sini ada nomor DO, name, nama, ekspedisi, paket, nah tanggal kirim sudah lengkap. Kemudian di sini ada paket terpilih, validasi buat keterangan data. Kemudian tambahkan ke tracking list. Nah, di sini ada nama, ada neo DO paket. Ada juga untuk mereset form ya. Nah, nomor DO awal langsung kita ke run. Kita langsung ke halaman tadi ya. Di tracking pengiriman. Nah, di sini terlihat nomor DO ya. Nah, kemudian name di sini kita masukkan name sendiri. Nah, di sini ada nama lengkap. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih ekspedisi, misalkan kalau reguler 3 sampai 5 hari dan kalau ekspres lebih cepat dari itu 1 sampai 2 hari. Kita coba dengan yang reguler. Kemudian kita pilih paket, misalkan paket apa? Paket IPS, paket IPA, misalkan kayak itu. Nah, di sini kelihatan ya tanggal kirim, misalkan tanggal 12 bulan 6 2026. Nah, di sini ada detail isi paket. Kalau untuk menambahkan DO baru di sini. Nah, data akan tersimpan. Nah, kita bisa melihat untuk di detail perjalanan untuk paket data DO dibuat dan menunggu pickup kurir. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.